Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Pita Septiani dari kelas 6C, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini, saya mau bahas satu kasus yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu kecurangan saat ujian atau yang biasa kita sebut nyontek, dengan fokus ke pendidikan karakter dan integritas. Kenapa sih saya tertarik ambil topik ini? Karena jujur aja, hampir semua dari kita pasti pernah lihat. Kalau bukan, pernah ngalamin sendiri. Situasi kayak gini, entah waktu SD, SMP, SMA, atau bahkan sekarang pas kuliah. Ujian yang harus jadi momen buat mengukur seberapa jauh kita paham materi, malah sering dianggap cuma formalitas yang penting lulus, bagaimanapun caranya. Nah, dari situ saya coba lihat lebih dalam. Sebenarnya ini masalah sepele atau bukan sih? Setelah saya baca-baca beberapa referensi, ternyata kecurangan saat ujian ini bukan cuma soal melanggar peraturan sekolah atau kampus, tapi udah termasuk ke ranah akhlak. Ada unsur bohong, unsur menipu diri sendiri, sekaligus menipu pengawas. Dan ada juga pengkhianatan terhadap amanah ilmu yang lagi kita cari. Makanya topik ini menurut saya cocok banget dibahas dari sudut pandang pendidikan Islam. Karena ujung-ujungnya ini soal bagaimana karakter atau akhlak kita dibentuk. Kalau kita lihat di lapangan, kecurangan akademik ini bukan hal baru. Dan bentuknya juga macam-macam, dari yang paling klasik sampai yang udah pakai teknologi. Beberapa contoh yang sering kita temui atau bahkan mungkin pernah kita lakukan sendiri, yaitu yang pertama, contekan klasik, yaitu membawa catatan kecil yang diselipkan di bawah meja, di lengan baju, atau di kertas ujiannya. Yang kedua, menyalin jawaban, yaitu melirik atau menyalin jawaban teman sendiri, entah temannya sadar atau tidak. Yang ketiga, kode dan komunikasi, yaitu bertukar kode isyarat atau chat pas ujian dengan teman sendiri. Dan yang terakhir, ujian daring, yang lebih modern pas ujian online, yaitu diam-diam membuka Google atau bahkan menanya di grup WhatsApp kelas. Menariknya, ini bukan cuma masalah personal, tapi udah jadi perhatian serius di dunia pendidikan. Kalau kita telusuri, para ahli pendidikan mengaitkan hal ini dengan istilah integritas akademik, yaitu komitmen buat jujur dalam segala proses akademik, mulai dari tugas sampai ujian. Jadi, kalau kita nyontek sekarang, sebenarnya itu udah bagian dari pelanggaran integritas akademik. Pemerintah sendiri sebenarnya udah cukup serius menanggapi hal ini. Ada Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang jadi payung hukum buat perguruan tinggi, supaya lebih tegas menangani segala bentuk pelanggaran integritas, termasuk kecurangan dalam proses evaluasi atau ujian. Jadi bisa dibilang kasus nyontek ini sebenarnya cuma gejala dari masalah yang lebih besar, yaitu budaya kejujuran kita yang masih lemah, dan ini tidak akan selesai cuma dengan diawasi lebih ketat atau dikasih sanksi lebih berat, tapi harus dibenahi dari akarnya, yaitu lewat pendidikan karakter. Di sini ada beberapa analisis sebab dan dampak dari permasalahan ini. Yang pertama, fokus ke nilai bukan proses belajar, yang dimana kita terlalu fokus ke nilai bukan ke proses. Banyak dari kita, termasuk saya, kadang lebih mikirin yang penting nilainya bagus daripada yang penting saya paham materinya. Nah, kalau mindsetnya seperti itu terus, ya wajar kalau akhirnya kita cari jalan pintas. Yang kedua, tekanan untuk selalu tampil sempurna, di mana tekanan buat selalu tampil sempurna, entah dari diri sendiri, orang tua, atau lingkungan sekitar, bikin sebagian dari kita ngerasa harus dapat nilai bagus apapun caranya, padahal itu belum tentu kita udah siap. Yang ketiga, persiapan belajar yang kurang. Nah, ini relate banget dengan kita. Kadang karena kita keasikan main atau nunda-nunda belajar,
Pas ujian lebih dekat baru panik, dan nyontek adalah jadi solusi darurat. Yang keempat, lingkungan yang menganggap nyontek adalah hal wajar, ya itu di mana lingkungan pergaulan yang malah menganggap nyontek itu wajar, bahkan dianggap bentuk kekompakan sama teman, bukan sesuatu yang salah. Yang kelima, ada pengawasan lemah, di mana pengawas yang kurang ketat ditambah kalaupun ketahuan sanksinya tidak konsisten. Jadi ini tidak membuat bikin jerah. Dan yang terakhir, kesadaran spiritual atau muraqabatul yang minim. Kalau kesadaran ini kuat, sebenarnya ini jadi pengawas yang paling ketat yang tidak bisa dibohongi. Jauh lebih kuat dari pengawasan ujian manapun. Untuk dampaknya, di sini ada buat diri sendiri, yang dimana lama-kelamaan kebiasaan tidak jujur ini bisa ke bawah sampai kerja atau bahkan ke kehidupan sosial nanti. Belum lagi jadi kita tidak percaya diri sama kemampuan diri sendiri, dan ilmu yang didapat dari cara curang itu tidak akan berkah. Yang kedua, ada buat dunia akademik, yang dimana nilai atau gelar yang kita dapat tidak lagi mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Contohnya, kalau ini terjadi di jurusan yang berhubungan langsung dengan nyawa seseorang, misalnya di jurusan kedokteran atau keguruan. Nah, ini efeknya akan bisa fatal. Yang ketiga, ada sosial, yang dimana kepercayaan publik ke institusi pendidikan bisa menurun karena lulusannya dianggap tidak lagi mencerminkan kualitas yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, dari sisi spiritual. Dalam Islam, curang itu sama aja dengan bohong dan khianat. Dan itu jelas termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bisa menjauhkan kita dari keberkahan. Di sini ada solusi berdasarkan 5 sudut pandang. Yang pertama, ada perspektif Al-Quran dan hadis. Islam menempatkan kejujuran sebagai pondasi akhlak dan melarang segala bentuk tipu daya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 9, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman itu sebenarnya cuma menipu diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak sadar. Ada juga hadis riwayat Muslim nomor 101. Barang siapa yang menipu atau curang, maka ia bukan termasuk golongan kami. Nah, jadi untuk solusinya, kita perlu terus menanamkan di diri kita masing-masing bahwa ujian itu tidak hanya diawasi oleh dosen ataupun pengawas, akan tetapi disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, menitik beratkan pembentukan akhlak atau tarbiyatul akhlak, bukan sekedar transfer pengetahuan. Kejujuran dan amanah adalah sifat wajib para nabi yang harus kita teladani, termasuk dalam menuntut ilmu. Nah, untuk solusinya, dosen ataupun guru harus mencontohkan langsung soal kejujuran dan keadilan, bukan hanya ceramah saja. Nilai kejujuran yang benar diselipin dalam kegiatan sehari-hari di kelas, bukan cuma jadi materi yang dihafal terus lupa. Dan yang paling penting, budaya kampus yang lebih menghargai proses belajar kita, bukan cuma angka di transkrip nilai. Ketiga, ada dari sudut pandang psikologi pendidikan. Nah, kalau dilihat dari sisi psikologi, sebenarnya banyak dari kita yang menyontek itu bukan karena jahat, akan tetapi karena cemas berlebihan, kurang percaya sama kemampuan diri sendiri, atau hanya mengejar nilai bagus saja, tanpa peduli paham materi atau tidak. Kalau kita tidak pede sama kemampuan diri sendiri, akan merasa hal wajar untuk mencari jalan aman. Nah, untuk solusinya yaitu mulai belajar
Atur waktu dan disiplin diri dari sekarang biar tidak keteteran saat ujian. Coba ubah cara pandang kita soal nilai jelek. Anggap saja itu bagian dari proses belajar, bukan aib yang harus ditutupi dengan cara curang. Dan penting juga untuk lingkungan sekitar kita biar tidak terlalu maksa kita harus tampil sempurna. Keempat, ada dari sosial budaya. Menyontek itu kadang dianggap wajar, bahkan dianggap bentuk solidaritas sama teman. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, itu tidak adil buat teman-teman lain yang sudah berusaha belajar jujur. Nah, untuk solusinya, kita perlu sama-sama bangun budaya kelas atau kampus yang beneran menjunjung kejujuran. Misalnya, lewat kesepakatan bersama antar siswa, buat saling jaga integritas. Peran keluarga juga penting, karena nilai kejujuran itu harus ditanami dari rumah, bukan hanya nuntut nilai bagus saja. Dan yang tidak kalah penting, kita perlu lebih sering apresiasi orang yang jujur, bukan hanya yang nilainya paling tinggi. Dan yang terakhir ada kebijakan pendidikan. Nah, dari sisi kebijakan, sebenarnya pemerintah sudah mempunyai aturan yang cukup jelas, yaitu Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Aturan ini jadi dasar buat kampus lebih tegas menindak pelanggaran integritas, termasuk kecurangan saat ujian. Solusinya, kampus atau sekolah perlu punya kode etik yang jelas dan diterapkan konsisten, bukan hanya di atas kertas. Soal ujian dirancang lebih ke arah pemahaman dan analisis, bukan sekedar hafalan. Biar nyontek jadi kurang berguna. Pengawasan ujian online juga perlu diperketat pakai teknologi yang ada. Dan yang paling penting, program penguatan karakter dan integritas ini harus selalu jalan terus. Bukan cuma jadi slogan pas MOS ataupun ospek saja. Nah, untuk kesimpulannya, kecurangan saat ujian itu bukan masalah sepele. Ini tidak hanya soal ketahuan atau tidak, akan tetapi soal akhlak dan integritas kita sebagai pribadi Islam sudah jelas-jelas melarang segala bentuk tipu daya, dan kejujuran itu bagian dari keimanan kita. Untuk menyelesaikan masalah ini, menurut saya butuh usaha dari banyak sisi sekaligus, yaitu penguatan kesadaran spiritual lewat rasa selalu diawasi oleh Allah SWT, bentuk akhlak lewat pendidikan Islam, atasi akar masalahnya secara psikologis seperti rasa cemas dan kurang percaya diri, bangun budaya sosial yang benar menghargai kejujuran, dan tentu saja kebijakan pendidikan yang tegas dan konsisten dijalankan.